terus bang, untuk jenong nih, kan kadang orang kenapa kok ikannya kok nggak jenong-jenong gitu, padahal makanannya saya udah masih makan ini makan itu, bukan sampai yang mahal. Oke. Nah itu kenapa tuh? Kenapa memang jenong itu apa memang dari lahiran dia pasti jenong atau memang bisa gitu dirubah dari kecilnya nggak jenong, pas gedenya jadi jenong gitu? Oke, baik. Kalau kita bicara jenong, itu berarti kita bicara kualitas. Nah, yang tadi di awal udah saya sampaikan bahwa ikan lohan ini adalah ikan hybrid atau yang ada berkat campur tangan manusia nih. Dulu asal mulanya ada dari saudara kita di Malaysia yang menciptakan ikan lohan ini. Nah, karena ikan lohan ini bukan ikan alami yang ada konyol-konyol di alam, karena ini dari hasil silangan, makanya bagus enggaknya itu baik jenongnya, warnanya, mutiaranya, bodinya itu tergantung genetik dari indukan. Itu nggak bakal jauh dari indukan. Kalau indukannya dia jenong, warnanya merah, mutiara banyak, anaknya putih. Kalau teman-teman ini banyak banget yang newbie yang bilang, bang kok saya punya ikan udah saya kasih ini kok nggak jenong, dia cara nikatinnya. Saya bilang balik lagi, abang beli ikannya itu dulu kualitasnya seperti apa, gitu. Nah memang tidak semua ikan kualitas itu harganya mahal. Tapi balik lagi, ikan berkualitas itu ya kita harus tahu tadi punya jenongnya bagus, mutiaranya banyak, warnanya juga bagus. Nah, jadi itu balik lagi ke genetiknya dia. Kalau memang genetiknya dia nggak ada jenong, mau kita kasih makan semahal apapun nggak akan bisa jenong. Begitu pun termasuk warna ya, warna juga gitu. Nah kalau warna itu sebenarnya adalah dalam progres lohan, warna itu yang paling mudah. Jadi makanya kalau di pemain kontes untuk warna itu adanya di terakhir. Di lohan itu pertama kita progres body, jenong, mutiara itu bisa berbarengan nih. Nah warna ada terakhir. Jadi ketika ikan kita nih udah jenongnya udah asik, mutiaranya udah asik, bodinya udah asik, baru kita kasih ke warna. Warna itu bisa apa? Kalian bisa beli pelet-pelet yang untuk mewarnai yang ada kandungan warna merahnya, atau bisa pakai udang dicampur karofil, karena itu paling mudah. Tapi balik lagi, ikannya punya gen warna enggak? Kalau ikannya taiki, kalian kasih warna merah nggak bakal bisa merah. Itu ya teman-teman, yang kemarin ada yang nanya itu. Jadi untuk masalah jenong itu termasuk nanti tergantung genetiknya ya. Nah, adapun upaya-upayanya, jadi gini, kan banyak banget pelet-pelet yang ada nih. Pelet itu fungsinya adalah dia seperti suplemen, yang fungsinya adalah untuk menstimulus atau merangsang peningkatan pertumbuhan. Jadi misalnya memang ikan kita genetiknya udah jenong nih. Nah kita bantu nih dengan pelet-pelet yang ada nih yang untuk meningkatkan jenong. Nah itu dia akan cepat rangsang buat makin dia jenong. Nah caranya gimana biar dia makin cepat jenong? Kita harus kasih untulan. Contohnya nih, nah nih kayak yang di atas ini kan ada dua ikannya nih. Ini adalah female. Nah ini buat untulan. Jadi si female itu dikejar sama jantannya buat merangsangnya. Iya, karena lohan ini kan ikan teritorial. Ketika ada ikan lain, dia bakal mempertahankan wilayahnya dia. Apalagi kalau ada cewekan nih, baik perot ataupun lohan female, dia bakal nunjukin jantanan dia. Nah itulah nanti kita kasih pakan yang bagus, kita olahragain, nah nanti itu bakat-bakatnya bakal keluar. Terus kalau untuk makanan nih bang, ada nggak makanan khusus yang memang untuk ikan lohan gitu ya, untuk supaya warnanya, untuk supaya kata orang jenong tadi ya, ada nggak pemakanan apa setiap makanan untuk lohan itu sama aja gitu? Oke. Nah kalau makan ini yang umum dipakai ya sama teman-teman pemain lohan itu yang pasti pertama makan alaminya itu adalah yang utama adalah cacing beku dan udang. Fungsinya apa? Cacing beku ini untuk dia membentuk bodi. Jadi nanti bodinya ngisi gitu kan, ngebentuk. Nah untuk membelinya itu bisa pakai udang gitu. Jadi cacing beku untuk ngebentuknya, udang untuk nebelin bodinya. Dan di udang juga dia punya kandungan astaxanthin yang bisa membantu untuk mencerahkan ikan lohan, sama kayak ikan arowana, ikan cupang juga kalau kita kasih udang itu warnanya lebih bagus. Nah adapun pelet-pelet itu adalah untuk suplemen tadi udah saya jelasin, bisa membantu untuk meningkatkan jenong, untuk merangsang ya, untuk meningkatkan mutiaranya, untuk meningkatkan merahnya. Nah kalau teman-teman mau yang simple, ya bisa juga beli pelet aja gitu. Kalau misalkan di daerah saya nggak ada nih bang, susah nyari cacing beku, susah nyari udang misalkan, ya udah pakai pelet aja, udah banyak kok pelet-pelet yang bisa dipakai harian gitu. Oke. Terus juga ini bang, sekarang ada yang nanya nih,
apa namanya, ikan lohan itu bisa nggak sih digabung sama ikan lain gitu? Oke. Nah, kalau digabung gini, yang tadi udah saya jelasin juga, lohan ini adalah ikan teritorial gitu. Dia sama kayak, kurang lebih sama kayak ikan cupang, ikan soliter. Ketika ada ikan lain, dia pasti bakal mempertahankan wilayahnya dia. Jadi kalau bahasanya kita, lu ngapain di sini? Ini wilayah gua nih. Nah, dia pasti bakal ngusir ikan yang lain. Gimana cara ngusirnya? Ya bisa dihantem, bisa kalau istilah kita dipukul nih. Tapi kalau dalam ikan tuh ikannya digigit lah, Ya, kejar terus lah ya. dikejar lah, sampai ikan itu pergi dari wilayah dia atau sampai mati. Jadi memang alangkah lebih baiknya dia sendiri ya. Tuh. Berarti memang lohan itu harus sendiri. Jadi tank mate-nya sebenarnya belum ada, hingga saat ini belum ditemukan atau belum ada gitu. Memang nggak ada tank mate-nya. Nah, kalau tank mate-nya itu sejauh ini paling ikan sapu-sapu. Karena fungsinya untuk ngebersihin gitu, lumut-lumut yang ada di akuarium. Tapi sapu-sapu kita lihat lagi penggunaannya. Kalau ikan-ikannya adalah hanya kayak saya nih, ada beberapa ikan yang memang ikan, misalnya ikan rumahan lah, karena ikan-ikan perjuangan saya nih, itu saya kasih sapu-sapu. Kalau untuk umur nih, ya lohan itu kira-kira kuatnya berapa tahun sih? Oke, kalau kita bicara umur, yang pernah saya tanya ini ke para senior atau pemain-pemain lohan yang lama, di Bandung itu ada jenisnya kampa maksimal pernah sampai 12 tahun. 12 tahun paling 12 kuat. tahun ya. Terus di farmnya biji lohan itu ada yang sampai 8 tahun. Nah, tapi kalau di rata-rata ini, itu rata-rata umur lohan itu bisa 5 sampai 10 tahun. Tuh, rata umur 5 sampai 10 tahun. Kalau untuk size ini, yang Bang Farhan pernah lihat paling gede berapa ini? Size, kalau bicara size yang pernah saya lihat langsung ya, itu paling gede ada di sekitar 32 cm. 32 cm. Ya, nah, jadi kalau bicara lohan, jadi saya bilang lohan itu ukurnya panjang, jadi bukan pakai jari. Karena apa? Kalau di konteks itu kan dia panjang yang dilihat dari Panjang. nih, ini lohan nih, ini ujung bibir, ini ujung ekor. Nah, itu diukur size-nya berapa panjangnya. Gitu. Karena kalau pakai jari kan saya bingung nih, orang-orang hitungnya jarinya begini apa begini. Mungkin diartikan jari begini kali, jadi lebar badan. Iya, biasanya. Nah, sekarang kalau kita bicara bonsai, kan bonsai beda. Gitu. Dia ukurnya pakai ini, makanya lebih baik ukurnya pakai senti. Nah, ini ada beberapa ini ikan perjuangan saya yang mau coba saya kasih tantangan buat channel Candi Awansa buat progres. Teman, saya bakal kasih 2 ekor sekaligus. Ya, ikannya dibilang bagus enggak juga, dibilang jelek enggak juga. Jadi ada 2 ikan, yang satu ini Cencu serian, namanya Cencu dari Juno series. Dia adalah salah satu farm untuk ikan kontes. Cencu. Nah, yang satu ini dulu ini punya bokap, dia dapat dari temennya, kalau nggak salah temennya ambil dari Pak Udin Ciseeng. Tipenya itu yang blacktail. Nah, cuman ini dia lebih profit mutasi mau ke GB. Ya, jadi warnanya agak-agak burik-burik. Nanti kalau misalnya ente berhasil untuk progresnya, itu bakal bersih warnanya. Pantau terus channelnya Pantau saya. terus nih. Unboxingnya nanti kita coba buka di rumah. Ya. Jadi kita nih sama-sama dalam komunitas YouTuber ikan hias Indonesia atau PLIC. Jadi kita harus saling support teman-teman. Oke teman-teman, istilahnya seputar informasi obrolan kita sama YouTuber Bang Farhan. Ya. Untuk teman-teman, saya ingatkan lagi yang pengen bertanya mengenai ikan lohan, silakan ditanyakan di kolom komen. Ya. Nanti insya Allah selanjutnya akan kita jawab dan kita diskusikan lagi sama Bang Farhan. Ya. Jadi teman-teman tulis aja di kolom komen ini. Ya. Jangan lupa di subscribe juga. Ya betul. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel Candi Awansa dan channelnya Farhan Gembel. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.